Wala, halo guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang ada di bawah, jadi kita bakal spill New Cabelita. Jadi kemarin itu si NMAX sempat ditukerin ke CBR 250, cuman gue nggak masukin ke YouTube karena ada satu hal lah ya. Nah sekarang kita bakal spill, si New Cabelita ini guys. Oke. Kira-kira apa aja ya? Kemarin gue sekitar beli itu sekitar 22 sampai 23 jutaan. Dapat yang kayak gimana sih sebenarnya New Cabelita ini guys? Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi dan New Cabelita bisa langsung memberitahu ke kalian semua. Oke, kita langsung lihat aja spill si New Cabelita. Check this out. Oke guys, jadi ini adalah New Cabelita. Jadi Cabelitanya bukan NMAX lagi, tapi ini adalah Ninja RR, bukan KR, bukan 1878 tapi 1855 tahun 2011 guys. Itunya 26 ya, 2011. Jadi kanji pertengahan lah. Ini dia udah kanji, cuman stikernya gue masih nyari yang orisinil. Yang kemarin tuh lokalan gue cabut semua. Ini juga lokalan nih, stikernya lokal. Nanti kita cabut, kita ganti pakai yang orisinil gitu. Tapi kalau kalian ada info atau apa, kira-kira kalian tuh pencinta ninja ada punya stiker orisinil full, itu boleh komen aja atau enggak klik aja nanti komen link bio yang ngejualnya atau yang online yang harganya sesuai, karena memang di online shop itu masa stiker semua full. Udah ada yang 1 juta sampai 1,5 juta, luar biasa mahalnya ya guys ya. Dari Ninja juga katanya sekarang atau dari Kawasaki nggak lagi produksi guys, itu yang jadi permasalahan gitu. Oke, pembahasannya kita mulai dari mana nih? Dari depan atau dari belakang guys? Kita dari mana ya? Dari depan dulu deh. Oke, yang kita dapat itu adalah full orisinil ya guys ya, walaupun sebentar gue bahas sedikit. Jadi pelek jangan dibahas karena ini baru. Peleknya RCB itu baru, nanti kita bakal review juga. Cara kemarin itu gue sempat pasang di ledeng motor guys. Kalau orang Bandung pasti tahu ledeng motor itu dekat rumah gue yang di Gang Haji Ridho. Terus piringan cakram juga baru karena kemarin udah kena banget. Kalau yang belakang piringan cakram belum diganti walaupun sudah bergelombang karena rencananya kita mau pakai Brembo depan belakang. Jadi yang belakang nggak usah diganti dulu gitu. Kita mulai dari mana ya? Gue bingung nih. Kita mulai dari depan dulu deh. Apa yang kita dapat sebetulnya dari spillan harga 22 juta New Cabelita atau Ninja RR ini guys. Jadi penampakan depan kalau misalkan 22 juta tuh reflektor masih bening ya guys ya. Walaupun memang ada beberapa bercak, itu harus dihilangin juga. Bisa lah sedikit nanti pakai kit digosok-gosok karena bekas pernis guys. Nih kelihatan nggak? Nah ini bekas pernis, jadi dia belah-belah, kayaknya bekas smoke juga nih, ada warna kuning bekas ya guys ya. Jadi kalau zaman lampau tuh seneng banget di smoke warna kuning atau enggak warna merah atau apapun lah. Terus apalagi yang masih standar itu body, ini bawaan baru juga. Terus air scoop itu kelihatan baru. Tapi yang kiri ini jelas gue ganti pakai yang baru karena yang kemarin itu ada bekas belah di bagian baut yang sebelah sini ya guys ya. Nah terus mulai ke bagian spion. Spion di harga 22 tuh dapatnya seperti baru ya guys ya, belum ada gesekan sama sekali. Nggak tahu ini udah diganti atau enggak, tapi ini ada beberapa gesekan. Yang pasti ini masih mulus, masih layak pakai spionnya. Terus kita pindah ke, nah ini saklar masih standar. Terus juga ini masih standar. Gripnya ya, grip masih bawaan, walaupun udah keras. Nanti kita ganti aja pakai apa ya, pakai Daytona gitu atau pakai BRT, boleh komen langsung di bawah aja. BRT emang ada grip ya? Kalau nggak salah apa RCB mungkin ya, kita ganti bakal pakai RCB. Atau enggak kalian punya saran gripnya harus pakai apa, boleh langsung komen. Nanti kita bakal abisin 500 untuk ngabisin yang kecil-kecilnya itu dapat apa aja gitu, seperti video-video sebelumnya. Nah terus master rem ini masih standar, cuman kemarin sempat dikuras aja pakai 23 karena memang agak kotor. Terus yang paling penting adalah si kilometer ini atau speedometer ini masih kinclong abis guys ya, kinclong abis. Memang ada beberapa cacat di sini, ini stiker ya nggak apa-apa karena ini kayaknya kena si selang kopling atau kabel gas. Nah terus kilometer yang tertanda di sini 23.306,2. Nah ini kan 200 meter ya hitungannya.
Nah ini masih nggak tahu pure atau enggak, ininya baru 354. Jadi kemarin itu gue sempat ganti mesin. Nah kita nanti bakal obrolin mesinnya juga. Nah terus juga ininya hilang. Ini nanti kita bakal cari ya, kita nyuri-nyuri aja nanti dari orang apakah dapat atau enggak gitu. Terus pindah ke bawah nih, pindah ke bawah itu, nah ini masih orsinil ya guys ya. Nah cuman kemarin yang sebelah kiri yang sini, yang bagian speedometer itu sempat bocor, sealnya udah kena, kita ganti sebelah, udah beres guys gitu. Cuman gua nggak videoin. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya, ini tekanan olinya kasih berapa? Yang kanan, yang bagian cakram itu gua kasih 182 mililiter, terus yang ini 180. Jadi cuman beda 2 mili saja gitu. Rasanya gimana? Oh enak Nah terus bodinya masih oke. Kemarin gua gosok pakai kit juga tuh, masih oke ya guys ya, masih oke. Walaupun nanti yang bagian yang agak kusam gue rencananya sih pengen di repaint ulang, tapi dengan merah yang seperti ini yang lebih basah guys. Nah kalau misalkan kalian ada saran di Bandung yang itu tempat catnya bagus, boleh disaranin aja, karena gua nggak ada waktu buat ngecatnya gitu. Tapi harganya nggak terlalu mahal juga gitu. Nah ini penampakannya. Jadi kita udah jelasin bagian. Oh iya, yang ininya lihat nih, ininya belum ada cacat sama sekali karena mungkin pakai protektor karbon-karbonan ya guys ya. Jadi masih aman, terus stang juga masih oke. Ini juga si tutup shocknya juga masih oke. Kunci juga kayaknya minta ganti. Ya, udah jeding. Terus ini bagian kita pindah ke belakang. Nih, bagiannya ini masih tertera ada perhatian. Terus juga baca buku panduan dan segala macam ini masih ada, tapi kayaknya ini pernah di pernis guys gitu, karena ini udah di bawah pernis gitu. Harusnya pas lagi baru langsung disemprot, ini kayaknya udah agak lama baru disemprot, jadinya ada hilang tuh tulisannya. Oke, kita mundur lagi. Terus di 23 juta apalagi yang kita dapat? Jok itu udah nggak orsinil, istilahnya sarung joknya udah diganti ya, wajar lah, pasti pada belah. Ini juga udah mulai belah-belah, nanti kita ganti pakai MB-Tech aja. Kita cobain pakai MB-Tech, katanya enak. Terus nah stripping itu yang depannya gue belum dapat karena kemarin habis dicopot. Yang depan yang tangki ini new RR warna merah ya guys ya. Itu ada anak gue. Halo. Kita lanjut lagi. Ini new RR, nanti kita ganti pakai RR yang seumurannya yang kanji juga. Nah ini belakang lokalan guys, ini belakang lokal. Kenapa gue bisa bilang lokal? Karena kelihatan lah gitu, gue nggak bisa jelasin secara detail, tapi ini lokal gitu. Nah oke, kita lanjut kemana lagi nih? Oke, sekarang abaikan yang di belakang, kita muter. Nah kita sekarang bakal spill bagian mesin guys. Di 22 juta kita dapat apa aja sih? Nah kita lihat nih, kita dapat apa aja. Oke guys, jadi sebetulnya 22 juta tuh kita dapat ininya kemarin masih pakai box. Jadi box filternya udah masih komplit juga. Terus si karburator ini udah diganti sama gua. Jadi kemarin itu karburatornya masih standar. Terus mesin juga masih standar. Cuman ini mesin semua baru. Nah, gua jelasin kenapa gua ganti mesin dan gua ganti karbu. Jadi kemarin itu si mesin ini gua ganti tetap pakai standar 1855. Kita lihat dari sini biar kelihatan kodenya guys ya. Nah, kelihatan gak sih? Mana sih? Nah, ini. Nah, ini 1855 ya guys ya. Aduh, backlight. Kita pindah lagi ke sini. 1855. Kenapa gua ganti? Jadi kemarin itu status si mesinnya adalah non OB atau non overboost. Terus juga oversize-nya itu udah masuk 50 apa 75 kemarin itu. Sebenarnya masih layak pakai karena memang kemarin itu nggak ada ngelitrik atau apa, dan CR-nya juga masih standar. Pakai yang original, maksudnya original Kawasaki. Cuman yang jadi masalah gue pengen oversize 0. Akhirnya gue bongkar semuanya. Gue pengen refresh, ya ketahuan lah, dan gue ganti guys gitu. Ya sekalian juga tutup kips yang sebelah kiri. Yang ada apa box yang di sini tuh gue copot juga, gue tutup pakai tutup itu. Jadi nggak pakai apa namanya tuh, nggak pakai super glue ya guys ya. Jadi kita bikin rapi aja karena harganya juga murah, itu cuman 75.000 kalau nggak salah yang ini nih. Nah jadi status sekarang mesinnya adalah full orisinil guys, karena rencananya gue pengen sehernya standar, nanti kita porting sedikit-sedikit. Terus headnya, tutup headnya ini juga masih standar, kita babat 0,5 atau 0,25 lah gitu. Nanti gimana si mekanik aja deh gitu, sama Mang Ujang. Terus juga karburator, kenapa gua ganti? Salah satunya biar lebih wah aja. Wah itu biar
dia asupan suplai 2 tak itu semakin boros, atasannya semakin enak, tengahnya makin enak. Tapi kalau terlalu besar tapi belum porting, biasanya bawahannya kebek-kebek gitu aja, gitu, nggak mau lari. Gitu alasannya. Nah, shock breaker masih standar. Ini juga catnya masih standar ya guys. Standar ini. Rangka juga masih kinclong guys, kelihatan. Cuman yang ini udah dicat sama yang punyanya. Terus step juga kanan kiri udah dicat. Ini kayaknya bekas jatuh juga, ada bekas lah gitu. Cuman memang nggak nampak sama sekali. Dia benar-benar kembaliin lagi gitu. Nah, ini si armnya pernah dicat. Pernah dicat warna silver. Nanti kita bakal repaint aja, kembalikan ke orsinil. Termasuk yang bottom depan kita bakal balikin orsinil. Terus yang diganti itu kemarin karena memang gua agak stuck. Jadi gear depannya 14, ininya 39. Jadi standar banget. Jadi gua gantinya 41. Kemarin sih kata Mang Ujang harusnya 42 kalau treknya Bandung Lembang. Ya ada tanjakan tikungan. Tapi ya udah nggak apa-apa karena gearnya nggak ada. Jadi gua ganti pakai DID. Nih, ini DID Professional Gear, warnanya hitam guys, bagus ya. 41T. Ini ukurannya kalau misalkan kalian nanya, ini adalah 415 guys. Tuh, nih 415 DX. Ini juga DID. Iya, ini DID juga. Kalau depannya itu gue pakai triple S, gear depannya 14 gitu. Terus peleknya yang tadi gue bilang, ini peleknya baru. Peleknya baru, asalnya palang 3 standar, gue ganti karena pengen lebih ringan. Dan ya nanti rencana bakal gue cat kira-kira warnanya mendingan putih atau warna hitam. Gue boleh komen juga ya guys ya. Nanti kalau yang komen gue doain deh, semoga dapat ninja juga. Nah terus kalau ban di 22 juta ini bannya gue langsung dapat baru guys. Kemarin itu dapat baru, ini masih ada si kumis-kumisnya. Nih bekas kumisnya juga masih ada. Ini dapatnya baru Diablo yang depan, yang belakangnya 110. Yang belakang 110. Terus yang depannya 100 gitu guys dapatnya. Tapi nanti rencana karena ini peleknya 250. Ya bener ya. 250 300 atau 275 300. Gue lupa. Nah, nanti yang belakangnya kita naikin ke 120 biar nanti nikungnya lebih enak gitu. Gitu deh. Nah, dapat depan sama belakang ban itu baru di angka 22 gitu guys. Terus apa lagi sih? Nah, kita pindah ke sini. Nah, bagian knalpot sebenarnya knalpotnya ada di sana, guys. Nih, tuh gua perbesar deh ya. Tuh, itu knalpotnya. Knalpotnya rombeng. Nah, itu knalpotnya. Nah, kebetulan gua itu punya knalpot yang Bekasi Cabelita ya, guys ya. Bekasi Cabelita, Bekasi hitam yang ada di atas ini nih. Waktu itu gua ganti pelek dan ganti sama Ako 1 Brembo ya. Pokoknya ada di atas ini, lu bisa lihat juga. Nah, gue pasang dulu sementara RS1 ini yang pertama original ya guys ya. Walaupun chambernya masih galvanis ya, galvanis, ininya masih aluminium. Nggak apa-apa, suaranya nyentring enak, nggak malu-maluin juga. Tapi agak nenggeng sedikit gitu. Ya dibilang kobra nggak, tapi gue seneng sih ngeliat. Sementara aja. Nah, terus kita pindah kemana lagi nih? Apalagi ya? Oke, semuanya reasonnya sudah oke. Terus juga ini nih, gua bilang ini lokal nih. Kalau ori itu nggak akan gini guys. Nih ngelupas gini nih. Kalau ori itu nggak akan gini. Walaupun kita masangnya asal gitu. Oh ya, yang baru lagi mikanya. Mika gua ganti baru karena kemarin itu agak kusam. Terus juga jenong guys. Jadi kata Mang Ujang, asik Mang Ujang lagi. Kata Mang Ujang, ini jangan pakai yang jenong. Udah nggak model, mendingan dipas standarin aja pakai smoke katanya gitu. Tapi ya kelihatan klasiknya gitu guys. Lampu sen masih komplit. Cuman minusnya dia harus ganti aki guys. Jadi akinya emang udah soak. Walaupun sebetulnya nggak masalah, tapi karena ini rencananya mau di DC. Ini masih AC, sistem lampunya masih ikut yang namanya kalau kunci kontaknya baru nyala, dia lampunya nggak nyala. Nah, gue pengennya kunci kontak nyala, lampunya ikut nyala. Gitu nanti pengennya kayak gitu. Nanti kita DCN, tapi syaratnya adalah si aki yang di dalam itu harus diganti guys, gitu. Nah, terus ke bagian sini, oke, nggak masalah. Cuman ini si pernya harus diganti ya guys ya. Ini per murah kok, pernya 40 ribuan gitu, yang orisinil. Nah, ini patah yang sebelah sininya. Oke, kita ganti juga nanti. Terus kipsnya ternyata ketika dibuka masih bagus, batang kipsnya. Terus ke sini aman. Nah, terus piringan cakram
Ini piringan cakram baru. Kemarin itu dia udah gosong piringannya, terus juga bengkok, terus nggak enak juga dipakainya. Jadi kita ganti. Kenapa gue ganti yang depan? Karena ya nggak masalah sih, nanti kita ganti Brembo juga bracketnya udah ada juga gitu. Kalipernya yang belum ada, kali aja ada endorse yang tiba-tiba nih gua punya Brembo, ya kan. Nah ini nanti kita calon ganti pakai karbon, karena di sini ada yang belah nih guys, kayaknya bekas ngejeduk apa gitu, bekas nyium apa nih, kelihatan nggak? Oke, terus juga borgol nih, si borgol ini baru gitu. Oke, kita mundur lagi. Segitu aja sih yang gue bisa jelasin. Ini spellnya, ini keseluruhannya nih, ya nggak, keren nggak? Wih, kebayang kalau gua ngevideonya pakai 360 ya guys ya, GoPro, cuman GoPro-nya belum di cas, jadi seada-adanya aja. Oke, kita pindah ke muka gua dulu guys. Oke guys, itu istri gua. Aduh, kita kemarin itu bukan musibah ya, jadi ya pokoknya ada cerita lah. Gue juga nggak bisa ceritain. Oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi aja ke si Cabelita ini. Jadi ini adalah penampakannya. Jadi kalau misalkan kalian indikasinya kira-kira gue dapat 20 juta ataupun sampai 25 itu kira-kira dapat yang kayak gimana, itu nggak akan jauh beda seperti ini ya guys ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah warna merah ini sekarang sudah mulai langka. Langkanya itu bukan warna merahnya sebenarnya, tapi strippingnya guys. Jadi dari Kawasaki kemarin info dari Ko Edward X-Speed, kalian kalau misalkan mau belanja itu bisa ke X-Speed. Nah, nanti bisa spell aja, nanti bisa ke DM gua, nanti gua kasih alamatnya. Itu sebenarnya strippingnya nggak produksi guys, karena kenapa? Produksi yang sekarang itu adalah Ninja S warna kuning dan warna hijau, itu yang dibanyakin, aneh. Nah tapi yang warna merah ini nggak ada, karena kemarin kalau misalkan produksi segitu yang warna-warni itu harus ngabisin sekitar 30-40 juta katanya produksinya gitu. Oke, kita tunggu aja kira-kira ada yang nge-endorsein stiker yang warna merah orisinilnya nggak. Kalau lokal janganlah ya, kita bakal balikin lagi nih ke orisinil dari mengenai body, nanti kita isiannya kita update terus di YouTube guys gitu. Yang pasti seperti itu ya guys ya. Terus ada yang ketinggalan yang gue belum jelasin. Jadi kalau misalkan kalian dapat di angka 20 sampai 22 ataupun 23, biasanya kalian itu dapat barang Ninja RR yang dia pajaknya udah hidup guys. Hidup dan ditambah juga dia sudah ganti kaleng. Nah kayak yang gua ini si Neo Cabelita, dia udah ganti kaleng. Jadi ini tinggal gitu. Jadi kalau misalkan kalian aduh dapat dua-dua nih isiannya standaran tapi ternyata pajaknya belum isi, mendingan nggak usah diambil, mendingan cari lagi guys gitu, karena memang agak ribet walaupun pajaknya cuma 300.000 aja gitu. Tapi kan ribet ngurusinnya ya, jadi berdobel-dobel, apalagi kalau misalkan mesinnya gak minta ganti. Minta ganti itu kalian harus punya sekitar 5 juta rupiah untuk mesin doang kalau lu mau ganti gitu. Penjelasan spill dari Ninja RR-nya kayak gitu aja. Sementara itu anak gua, itu istri gua, itu ada Bimur. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa komen aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen langsung fast respon, bisa langsung follow dulu Instagramnya gua, itu ada di deskripsi. Kalian bisa langsung klik follow dan DM. Oke, DM mengenai si Cabelita New ini. Ini bakal awet banget si Cabelita di tangan gua kayaknya, karena gue seneng banget ini sama si merah. Memang dari dulu ketika gue punya Ninja itu pengennya warna merah, tapi kebenaran waktu kemarin dapetnya hitam. Makanya gue beli NMAX merah, dan sekarang NMAX-nya udah nggak ada, dan sekarang ini jadi New Cabelita. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua, terutama tentang updatean ini guys. Gitu, motor tua tapi makin ganteng dan makin berharga sekarang guys. Ditambah di Bandung ini sekarang polisinya galak-galak kalau pakai 4 tak guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you di next video New Cabelita. Habis ini bakal ada updatean mengenai itu pemasangan sih. Nah, kalian bisa langsung klik aja nanti di next. Makanya aktifkan notifikasinya. Dan see you di next video. Bye-bye. Bye.